Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Widyasari dari kelas DKV S1A Universitas Indah Prasta dengan nomor NPM 2020 46500 148. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait UAS yang sudah diberikan oleh dosen pengantar ilmu komunikasi Bapak Edo Galasro Limbong kait dengan ilmu-ilmu yang selama ini sudah kami pelajari selama 1 semester. Langsung saja tanpa basa-basi saya mulai. Di sini saya akan menjawab topik penyampaian materi yang telah saya pelajari dan yang menurut saya menarik adalah yang pertama ada desain komunikasi visual sebagai ilmu. Desain komunikasi visual sebagai ilmu merupakan ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep komunikasi yang dituangkan dengan ide-ide kreatif. Kemudian, konsep-konsep komunikasi ini dituangkan dengan karya-karya yang berupa media atau bisa juga disalurkan kepada sarana komunikasi visual. Dan desain komunikasi visual ini terdapat unsur ilustrasi, kemudian ada juga tipografi, dan juga ada warna serta layout. Asal-usul DKV adalah perpaduan antara ilmu seni dan ilmu komunikasi, serta ilmu-ilmu lain penunjang desain komunikasi visual seperti ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya, serta ilmu-ilmu lainnya. Kemudian munculnya desain komunikasi visual sebagai ilmu ini muncul di tengah masyarakat karena kebutuhan masyarakat mengenai implementasi karya visual yang akan diterbitkan atau dibuat menjadi suatu pesan yang terdapat unsur seni dan lain-lain. Contoh nyata dari desain komunikasi visual adalah poster, logo, kemudian ada juga billboard, ada juga periklanan, kemudian ada juga yang namanya desain packaging. Dan materi kedua yang menurut saya menarik adalah efek komunikasi. Apa itu efek komunikasi? Efek komunikasi adalah suatu tujuan yang disampaikan oleh komunikator untuk mempengaruhi komunikan atau halayak yang dituju. Tujuan terciptanya efek komunikasi ini adalah untuk menimbulkan kesan dan pesan untuk para komunikan ataupun halayak. Tujuannya pula untuk mengetahui timbal balik antara komunikasi dengan komunikator dan juga komunikan. Apakah di dalam penyampaian pesan dalam komunikasi itu menimbulkan efek kepada si komunikan atau tidak? Lalu contoh nyata dari efek komunikasi itu sendiri seperti halnya komunikator sebagai motivator yang menjelaskan atau bercerita tentang motivasi yang tujuannya untuk komunikan. Apakah motivasi tersebut telah tersampaikan dengan baik ataupun hanya sebaliknya dan komunikan tidak merespon pesan dari komunikator itu sendiri. Apakah pesan motivasi itu juga menimbulkan efek kognisi, konasi, dan psikomotorik? Dan materi ketiga yang menurut saya itu sangat menarik adalah tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah gangguan yang menghambat jalannya proses komunikasi itu sendiri. Kenapa bisa menghambat? Karena mungkin ada faktor yang mempengaruhinya seperti ada juga hambatan secara objektif dan juga ada hambatan secara subjektif. Apa itu hambatan objektif? Hambatan objektif adalah hambatan yang tidak bisa kita hindari atau hambatan yang tidak sama sekali diperbuat oleh komunikator itu sendiri. Hambatan komunikasi ini bersifat mengalir apa adanya, seperti hambatan ketika seseorang komunikator ingin menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, tetapi di kesempatan itu komunikator tidak bisa hadir dan acara tersebut dibatalkan karena adanya cuaca yang buruk serta tidak adanya komunikan-komunikan yang akan datang. Contoh selanjutnya tentang hambatan objektif adalah ketika hubungan komunikator dengan komunikan itu tidak terjalin dengan sempurna, yang akan menimbulkan efek kebosanan dan juga menimbulkan hambatan-hambatan yang tidak diinginkan oleh si komunikator itu sendiri, yang disebabkan oleh si komunikator itu tidak berlatih secara baik di depan komunikan sehingga komunikan merasa kedekatan dengan komunikator tidak terjalin. Dan juga ada yang namanya hambatan subjektif. Nah, hambatan subjektif ini adalah kebalikannya dengan hambatan objektif, yaitu hambatan subjektif bersifat disengaja dan juga
dan juga sudah disetting duluan ya dengan si komunikator ataupun dengan pihak-pihak lain ataupun dengan pihak-pihak tertentu yang menyebabkan hambatan subjektif itu seperti sengaja dibuat. Seperti halnya contohnya adalah ketika suatu pihak maupun komunikator ataupun komunikan merasa iri hati dengan hal yang tidak mereka sukai ataupun mereka tidak suka dengan orang tersebut, maka itu akan menjadi suatu hambatan yang menghambat si komunikator dalam menyampaikan suatu pesan kepada si komunikan. Dan contoh subjektif lainnya adalah ketika si komunikator dan komunikan tidak berhubungan dengan baik, dalam artian mereka saling adu debat yang menimbulkan percekcokan antara kedua belah pihak. Dan di sini sifatnya disengaja karena perbedaan latar belakang, budaya, etnis, suku itu juga bisa mempengaruhi suatu hambatan komunikasi secara subjektif. Kemudian nomor 2, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif mengawali suatu pembicaraan atau suatu komunikasi. Dan sebagai komunikator itu juga harus bisa dalam menyampaikan saran, pesan, kesan, dan apapun inti dari permasalahan dan juga materi yang telah disampaikan oleh si komunikator itu sendiri. Jadi komunikator ini sifatnya harus profesional dan juga bisa mengajak si komunikan untuk mendengarkan si komunikator itu sendiri. Dan yang kedua adalah komunikan. Berbeda dengan komunikator, si komunikan ini merupakan pihak yang merespon apa yang disampaikan oleh si komunikator. Komunikan itu juga bisa dikatakan sebagai si penerima pesan. Komunikan itu juga bisa menjadi salah satu sasaran atau tujuan si komunikator dalam menyampaikan pesan. Dan yang ketiga adalah pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada si komunikan. Di dalam pesan ini juga terdapat makna yang tersirat yang ditujukan kepada si komunikan oleh si komunikator. Pesan ini ada 2 macam nih. Yang pertama adalah pesan nonverbal. Apa itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal adalah suatu pesan yang bersifat lambang tanpa menggunakan suatu bahasa atau satu kata. Contohnya seperti artefak, seperti gestur tubuh, dan juga seperti kontak mata antara si komunikan dan komunikator. Dan yang kedua adalah pesan verbal. Apa itu pesan verbal? Kebalikannya dengan pesan nonverbal, pesan verbal adalah pesan yang ditujukan dengan suatu simbol ataupun kebahasaan. Jadi pesan verbal ini intinya menggunakan suatu kebahasaan yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak antara si komunikator dan juga si komunikan. Lanjut yaitu adalah media. Media adalah suatu perantara, saluran, bahkan alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Lanjut yang terakhir adalah efek komunikasi. Efek komunikasi merupakan tujuan dibangunnya suatu komunikasi, dan efek komunikasi ini diharapkan oleh si komunikator untuk melihat bagaimana reaksi jika komunikator berinteraksi dengan si komunikan itu sendiri. Lanjut saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang hambatan komunikasi yang terjadi selama proses pembelajaran daring. Nah, seperti kita ketahui bahwa pandemi virus COVID-19 ini belum juga usai. Maka dari itu, pihak-pihak universitas ataupun sekolah masih menutup fasilitas mereka dan menggantinya dengan pembelajaran lewat online. Dan saya adalah salah satu orang yang mengikuti pembelajaran online selama kurang lebih 1 semester ini. Saya merasakan bahwa selama proses pembelajaran ini, saya merasa kurang maksimal karena saya tidak bertemu dengan dosen-dosen yang mengajarkan saya tentang ilmu-ilmu DKV ataupun ilmu komunikasi. Jadi menurut saya proses pembelajaran itu memang harus dari tatap muka, karena dengan adanya tatap muka kita akan lebih fokus untuk belajar. Dan juga hambatan lainnya adalah jaringan internet yang tidak stabil yang menimbulkan berbagai masalah seperti saya tidak bisa akses absen, saya juga bisa ketinggalan mata kuliah karena jaringan yang tidak memungkinkan. Dan juga satu hal yang menurut saya itu krusial adalah ketika
sedang proses pembelajaran itu kuota ataupun data internet para mahasiswa itu ada yang habis dan tiba-tiba koneksi terputus, kemudian tertinggal dengan jadwal mata kuliah. Tetapi ada hambatan selanjutnya adalah susahnya berkomunikasi dengan teman karena tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Yang terakhir adalah nomor 4, yaitu tentang rancangan karya saya untuk membuat meme, karikatur ataupun komik. Di sini saya membuat sebuah karya yaitu karikatur yang bertema Latih Challenge. Nah, rancangan ini saya buat dengan latar belakang mengusung tema budaya Jawa. Maka jika dikaitkan dengan ilmu komunikasi adalah tentu saja saya sebagai komunikator ingin menyampaikan suatu pesan kepada komunikan ataupun halayak yang melihat karya saya bahwa Latih Challenge ini merupakan budaya Jawa yang harus kita lestarikan. Maksud saya budaya Jawa yang harus kita improvisasi menjadi suatu karya yang luar biasa yang bisa diterima oleh halayak, apalagi kaula muda. Dengan adanya Latih Challenge ini diharapkan para pemuda tidak merasa malu untuk melestarikan budaya Jawa. Justru para pemuda harus mengeksplor budaya Jawa ataupun budaya Indonesia lainnya agar bisa diimprovisasi dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat mancanegara. Itulah pesan yang saya ingin sampaikan kepada halayak. Alasan saya memilih untuk merancang karya ini yang bertema Latih Challenge karena saya ingin mengajak generasi muda untuk lebih aware ataupun lebih peduli terhadap budaya-budaya Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.